AS dan Sekutu Indo-Pasifik gelar latihan maritim bersama di Laut China Selatan. Amerika Serikat dan 4 sekutunya mengadakan latihan maritim bersama di Laut China Selatan pada tanggal 28 September, sementara China juga menggelar latihan militernya di perairan yang disengketakan tersebut. Latihan bernama Dayong ini melibatkan AS, Filipina, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, yang berlangsung di dalam zona ekonomi eksklusif Manila di Laut China Selatan, menurut pernyataan dari Armada ke-7 AS. Wakil Laksamana Fred Kacher, Komandan Armada ke-7 AS, menekankan bahwa kegiatan kerjasama maritim meningkatkan kesiapan tempur dan interoperabilitas sekutu dan mitra. Kacher menyatakan bahwa latihan gabungan ini menunjukkan komitmen abadi Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta upayanya untuk membangun kemampuan operasional di salah satu wilayah maritim paling dinamis di dunia tersebut. Latihan gabungan ini dilakukan di tengah meningkatnya kritik terhadap China atas tindakannya yang semakin agresif terhadap tetangganya, terutama Taiwan, Filipina, dan Jepang. Dalam beberapa minggu terakhir, Manila mengkritik Beijing karena menabrak kapal-kapalnya, menyiram kapal mereka dengan meriam air, dan menembakkan suar ke arah pesawatnya, dengan sebagian besar insiden terjadi di sekitar Karang Sabina yang diperebutkan di Laut China Selatan. Jenderal Romeo S. Browner Jr., Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, menyatakan bahwa latihan gabungan ini penting. Ini menegaskan komitmen bersama untuk menegakkan hak atas kebebasan navigasi dan penggunaan laut serta ruang udara internasional lainnya yang sah, serta menghormati hak maritim berdasarkan hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Browner mengatakan kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke milik Angkatan Laut AS, USS Howard, DDG-83, dan 2 helikopter ikut serta dalam latihan gabungan tersebut. Unit lainnya termasuk kapal Angkatan Laut Filipina BRP Antonio Luna, FF-151, kapal penjelajah ringan kelas Leander Angkatan Laut Australia HMAS Sydney, D-48, kapal Angkatan Laut Bela Diri Jepang JS Sasami, DD-13, dan kapal Angkatan Laut Kerajaan Selandia Baru HMNZS Aotearoa, A-11. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September mengatakan bahwa Australia secara konsisten mendesak China mengenai perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan lonjakan aktivitas militer China di sekitar pulau tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pada tanggal 27 September Kementerian Pertahanan mengatakan telah mendeteksi 41 pesawat militer China di sekitar wilayahnya dalam 24 jam terakhir. Sehari sebelumnya, mereka memperingatkan tentang 43 pesawat militer China yang beroperasi di dekat pulau tersebut. Pada tanggal 25 September China meningkatkan ketegangan regional lebih lanjut setelah menembakkan rudal balistik antar benua ke Samudra Pasifik. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada Beijing untuk bersikap rasional dan menahan diri serta menghentikan semua kegiatan yang mengganggu perdamaian dan stabilitas serta meningkatkan ketegangan regional. Pada tanggal 28 September Komando Teater Selatan China mengumumkan latihan rutin udara dan laut di sekitar Karang Scarborough dan atol di Laut China Selatan. Latihan ini termasuk latihan peringatan dini dan pengintaian serta patroli udara. Komando tersebut menuduh bahwa beberapa negara di luar wilayah ini ikut campur di Laut China Selatan dan menciptakan ketidakstabilan regional, meskipun tidak menyebutkan negara secara spesifik. Mereka juga tidak menyatakan berapa lama latihan itu akan berlangsung. Karang Scarborough berjarak 124 mil dari Filipina, yang berada dalam zona ekonomi eksklusifnya. Pengumuman ini dikeluarkan sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi untuk pembicaraan di sela-sela Majelis Umum PBB di New York City. Departemen Luar Negeri mengatakan Blinken membahas tindakan China yang berbahaya dan mengganggu stabilitas di Laut China Selatan, pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta perlunya mempertahankan saluran komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak. Pada bulan Juni, Blinken menegaskan komitmen kuat Washington kepada Filipina dalam pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo. Blinken juga berbicara dengan Penny Wong mengenai dukungan China terhadap basis industri pertahanan Rusia dan dengan jelas menyatakan perlunya China menangani ancaman Rusia terhadap keamanan transatlantik, menurut laporan pertemuan tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Blinken kembali menyampaikan kekhawatirannya tentang dukungan China terhadap agresi Moskow di Ukraina. Dalam konferensi pers, Blinken mengatakan bahwa di satu sisi, Beijing mengklaim ingin perdamaian dan mengakhiri konflik, tetapi di sisi lain, mereka mengizinkan perusahaan-perusahaannya mengambil tindakan yang secara nyata membantu Putin melanjutkan agresi. Hal ini tidak sesuai. Menurut Blinken, sekitar 70% alat-alat mesin yang diimpor Rusia dan 90% mikroelektronik berasal dari China dan Hong Kong.
Blinken menambahkan bahwa hal ini secara material membantu Rusia memproduksi rudal, roket, kendaraan lapis baja, dan amunisi yang mereka perlukan untuk terus melanjutkan perang dan agresi tersebut. Blinken dan Wong juga bertemu di sela-sela forum ASEAN di Los Angeles pada bulan Juli.